Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di siang hari ini kita akan membahas seorang nabi yang dikubur oleh syaitan, oleh iblis, dalam kondisi hidup-hidup sampai dia mati. Bagaimana kisah nabi ini? Diutus kepada siapa nabi ini? Lalu kaum mana yang tega mengikuti perintah iblis untuk mengubur nabinya? Dan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang sudah lancang terhadap nabinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumut Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Telah mendustakan kaum sebelum mereka. Pertama kaum Nuh, kemudian Ashabur Ras, kemudian kaum Thamud, kemudian Ad, Fir'aun, dan juga kaumnya Lut, serta Ashabul Aika dan kaum Tubba, semua para pendusta utusan. Pada zaman dahulu, tentu jauh daripada zaman kita, ada sebuah pohon yang katanya pohon itu ditanam oleh Yafis ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ini kisah Israiliyat, tidak bisa dijadikan sandaran hanya untuk pengetahuan saja. Jadi setelah kemudian banjir bandang yang luar biasa, akhirnya kemudian pohon itu tetap tumbuh dan menjadi besar, sampai akhirnya datang sebuah kaum yang disebut dengan Ashabu Ar-Rassi, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Qaf dan juga surah Al-Furqan, wa 'adan wa Thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Dan kaum Ad, Thamud serta Ashabur Ras disebutkan dalam surah Al-Furqan. Lah, akhirnya kemudian pohon ini yang sudah lama beratus-ratus tahun tumbuh disembah oleh kaum Ras ini. Kaum Ras ini ada yang mengatakan bahwa memiliki beberapa daerah, beberapa kabilah. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 kabilah. Nah, masing-masing kabilah ini menanam pohon yang dikeramatkan itu. Mereka ambil bijinya, kemudian mereka tanam di setiap kabilah satu pohon ros ini. Kemudian dialiri air dari pohon yang sangat besar, dibuatkan sungai mengalir ke tiap-tiap kabilah dan mengalir kepada pohon-pohon yang mereka tanam sehingga tumbuh besar. Dan mereka keramatkan semuanya. Bahkan tidak boleh ada yang memetik, mengambil buah, bahkan meminum aliran airnya. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh, karena mereka sudah lancang kepada berhala mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah setiap tahun mereka mengadakan acara. Mereka memuliakan pohon itu selama 12 hari. Dari satu kabilah ke kabilah berikutnya, mereka membawa kambing, mereka membawa unta, kemudian mereka menyembelih di hadapan pohon itu untuk dikurbankan kepada berhala mereka. Kemudian mereka bakar sehingga ketika asapnya membumbung ke langit, maka mereka pun sujud kepada pohon itu, kemudian tadarru, meminta sesuatu yang mereka kehendaki.
Itulah kehidupan Ashabur Ras. Mereka menyembah berhala bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi. Seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, keturunan Yahuda ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diutus kepada mereka bangsa Ras ini untuk berdakwah, mengembalikan manusia ke dalam tauhid sebagaimana layaknya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyeru manusia sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Artinya nabi ini dalam tempo yang cukup lama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kekufuran orang-orang ini menjadi-jadi, mereka menolak dakwah nabi ini. Padahal disebutkan dalam literatur sejarah bahwa negeri Ras ini negeri yang sangat aman, negeri yang melimpah ruah kenikmatan. Airnya paling jernih, paling bersih, paling banyak, kemudian tumbuh-tumbuhannya subur, sehingga mereka mendapatkan rezeki dari mana saja. Artinya melimpah ruah. Tapi mereka tidak menjadikan nikmat itu dibalas dengan syukur, tapi dibalas nikmat dengan kekufuran. Mereka tolak nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ketika seorang nabi dari turunan Yahuda ibn Ya'qub ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan tentang hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa pohon itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Terus mendakwahkan dakwah tauhid. Akhirnya membuat jengkellah orang-orang Ashabur Ras ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika mereka sedang mengadakan acara di hadapan pohon yang paling besar. Acara ritual mereka, ulang tahun besar, mabuk, berzina, melakukan kesyirikan di hadapan pohon. Maka iblis masuk ke dalam pohon itu, kemudian menggerak-gerakkan pohon itu, kemudian mengeluarkan suara yang menakutkan dan mengatakan, laqad raditu an a'malikum, aku sudah redha dengan amalan kalian. Ketika mendengar suara syaitan di balik pohon itu, tentu makin tambah keyakinan bahwa pohon itu adalah Tuhan bagi mereka. Padahal yang bicara itu adalah iblis yang masuk dalam pohon itu. Sehingga iblis ini kemudian terus menjanjikan sesuatu, memberikan angan-angan yang besar kepada masyarakat Ashabur Ras ini, sehingga hati mereka semakin terkait dengan pohon dan mereka pun sesat terus menerus dan mengabaikan dakwah Nabi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim adab yang pertama. Allah buat semua pohon yang disembah Ashabur Ras itu semua mengering. Yang tadinya hijau menjadi mengering. Air yang tadinya mengalir dengan derasnya tiba-tiba kering kelontang. Lah dari sini kemudian iblis pun memberikan was-was kepada Ashabur Ras ini untuk menyalahkan Nabi tadi. Terpecahlah manusia terbagi dua. Yang satu mengatakan, jangan-jangan Nabi itu yang mengaku dirinya Nabi mengajak kami untuk memalingkan sesembahan kami ini, jangan-jangan dia yang telah menyihir pohon-pohon kita, Tuhan-Tuhan kita, sehingga menjadi kering. Yang lainnya mengatakan, jangan-jangan pohon itu mengering, sungai juga kering kelontang, karena Tuhan kita sedang marah gara-gara datangnya Nabi ini. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat, terpengaruh dengan was-was iblis, untuk membunuh Nabi itu. Digalilah sebuah sumur di hadapan pohon yang paling besar yang sudah kering itu. Kemudian Nabi itu ditangkap dan dimasukkan ke dalamnya, kemudian dikurung dengan batu besar sehingga dia tidak bisa keluar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi ini terus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan penuh tawadhu, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya Nabi ini sudah tidak sabar, akhirnya kemudian mendoakan kecelakaan kepada kaumnya. Kalau seorang nabi yang berdoa, apalagi kondisi dia dizalimi, pasti mustajab, ikhwan. Bukan nabi saja, kalau dizalimi saja doanya mustajab, apalagi nabi. Bayangkan nabi diperlakukan seperti itu, dimasukkan ke dalam sumur kemudian ditutup di atasnya. Nabi ini meminta-minta untuk dikeluarkan, tapi mereka justru berbahagia karena sudah mencelakai nabinya. Akhirnya nabi ini terus berdoa setiap malam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia wafat di dalam lubang itu. Ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Allah kirim angin yang sangat dingin sekali, sehingga sebagian mereka dengan yang lainnya saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Setelah itu tiba-tiba kemudian bumi mengeluarkan api, dan setelah itu tiba-tiba datang awan hitam membawa angin dan mengangkat batu-batu bumi ke langit, kemudian melempar lagi batu-batu itu, seolah-olah batu itu melempar satu persatu ashabur ras sampai tidak ada yang tersisa kecuali binasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka karena walinya sudah disakiti. Allah yang mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, apalagi dia seorang nabi, maka dia telah mengumumkan perang bersamaku. Siapa yang akan menang perang melawan Allah Azza wa Jalla? Tentara Allah di mana-mana. Maka batu-batu itu dinaikkan ke langit kemudian dilempar balik ke bumi, maka semua terkena batu, berkelimpangan, mati, binasa, hancur lebur, sehingga tidak ada yang tersisa satupun kecuali diwafatkan Allah Subhanahu wa taala karena azab penentangan mereka kepada nabinya. Begitulah setiap kerusakan pasti di belakangnya adalah iblis. Sekali lagi ikhwatu fiddin, ini riwayat Israiliyat, karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara detail ashabur ras, sehingga kita hanya melihat zahir Al-Quranul Karim, dan ini hanya sebagai tambahan pengetahuan yang saya ambil dari beberapa literatur sirah yang berkaitan dengan sejarah umat-umat terdahulu, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.